Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Acel. Kali ini aku bakal bahas satu materi yang berkenaan dengan psikologi perkembangan, yaitu tentang perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi di dalam psikologi ini dia mengacu kepada bagaimana individu itu mengelola emosinya, bagaimana mereka itu mengucapkan emosi itu dan juga meluapkan emosi itu sepanjang hidup mereka. Tetapi seperti pembahasan aku di video-video sebelumnya, pastinya aku mau bilang bahwasanya itu terjadi pada tahap-tahap di mana setiap tahap itu tidak mesti yang namanya kompleks gitu. Itu sesuai dengan tahap perkembangan si individu atau si anak. Nah, dan juga proses seperti itu sangat dipengaruhi dengan faktor-faktor seperti genetik dan lain sebagainya. Jadi kita bakal bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi kita bakal bahas tentang perkembangan emosi pada bayi dan balita, di mana ini mulai terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana emosi dasar ini terbentuk nih seperti kegembiraan, rasa takut, rasa marah, dan juga rasa lapar gitu, yang mana itu diekspresikan pada bayi dan itu sudah mulai muncul secara bertahap. Nah, pada usia ini bayi itu mulai menunjukkan respon emosionalnya nih terhadap lingkungan sekitar seperti senyum atau mungkin menangis saat mereka itu tidak merasakan rasa nyaman atau rasa takut kepada orang asing. Nah, pada usia balita yaitu 2 sampai 4 tahun, emosi mulai lebih kompleks dan juga bisa berkembang ya, lebih berkembang daripada sebelumnya, dan juga mereka itu mulai belajar yang namanya mengenali perasaan mereka dan juga perasaan orang lain. Nah, mereka juga mulai mengembangkan kemampuan untuk mengungkapkan emosi dengan kata-kata, meskipun itu cuma sepatah dua kata, dan juga pengendalian emosi mereka itu masih yang namanya terbatas gitu. Tetapi mereka sudah mulai bisa meluapkan emosinya ketika mereka marah, mereka akan merengek gitu, lalu mereka akan menangis, dan juga sama halnya ketika mereka bergembira, mereka akan tertawa, tersenyum, memperlihatkan giginya dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kepada perkembangan emosi pada anak usia sekolah, yaitu sekitar 5 sampai 12 tahun. Yang mana pada usia ini anak-anak itu mulai mampu nih mengidentifikasi dan memahami emosi mereka sendiri, dan juga mereka itu belajar untuk memperhatikan emosi orang lain seperti itu. Mereka itu mulai belajar untuk mengelola emosi mereka, meskipun kemampuan itu masih terbilang susah ya. Istilahnya mereka itu masih yang namanya berusaha untuk mengatur emosi mereka. Dan juga itu akan terus berkembang tuh. Nah, itu pentingnya sosialisasi dengan teman sebaya, yang mana itu juga memainkan peran penting dalam memahami bagaimana emosi mereka terbentuk dan bagaimana interaksi mereka itu bisa terbentuk dengan adanya emosi tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya kita masuk kepada perkembangan emosi pada remaja, yang mana itu terjadi pada remaja usia 12 sampai 18 tahun. Yang mana remaja ini mengalami perubahan yang cukup besar ya, yang seringkali dipengaruhi oleh beberapa pengaruh hormon, karena di sini mereka sudah mulai memasuki yang namanya tahap pubertas. Nah, mereka seringkali merasa lebih intens secara emosional, merasa lebih bisa merasakan emosinya mereka ketimbang saat mereka masih anak-anak. Dan juga mulai mencari nih, ini adalah bisa dibilang adalah masa-masa di mana mereka itu mencari jati diri mereka, yaitu pada usia SMP atau SMA. Nah, ini merupakan pergelutan mereka dan juga menjadi ketegangan antara keinginan mereka untuk mandiri dan juga kebutuhan akan dukungan dari orang tua atau teman-teman, yang mana ini bisa mempengaruhi perkembangan emosional mereka. Dan juga di sini di masa-masa seperti ini, karena emosi mereka sudah mulai kompleks, disitulah mereka mulai yang namanya dipaksakan untuk mengatur emosi mereka, dan alhasil pada usia-usia seperti ini mereka mulai mengalami yang namanya emosi yang tidak stabil. Nah, emosi yang lebih kompleks itu mungkin seperti rasa malu, rasa cemas, dan kebingungan tentang identitas diri mereka. Oke, lanjut kepada perkembangan emosi pada usia dewasa, yang mana ini terjadi pada 18 sampai 30 tahun, yang di mana usia dewasa muda atau usia dewasa awal ini individu ini sudah mulai mampu nih mengelola emosi mereka secara efektif. Nah, mereka itu lebih mampu memahami dan menerima perasaan mereka sendiri, serta mengembangkan hubungan yang lebih matang dengan pasangan mereka, dengan teman-teman, dan juga dengan rekan kerja. Lalu kita masuk kepada dewasa tengah, yaitu 30 sampai 50 tahun, yang mana ini individu mengalami stabilitas emosi yang sudah cukup besar.
mereka sudah mampu mengendalikan stres mereka dan juga memiliki pandangan yang lebih realistis terhadap kehidupan mereka. Nah, ada nih beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama adalah faktor biologis, yang mana ini terjadi bisa dibilang dengan faktor genetik ya. Lalu adalah faktor sosial, yang ini mempengaruhi bagaimana mereka cara mereka meregulasi atau mengontrol emosi mereka adalah tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dan juga dengan masyarakat. Dan ini mempengaruhi nih bagaimana seseorang itu bisa mengungkapkan dan juga mengelola emosi. Yang mana ini bisa aku bilang sebagai pola asuh dari orang tua ya. Yang mana kalau misalkan mereka hidup di lingkungan atau di orang tua yang orang tuanya itu mempersilahkan dia untuk mengekspresikan emosi yang mereka rasakan, maka orang tersebut akan menjadi seseorang yang lebih mudah mengontrol emosinya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, mungkin itu aja perkembangan emosi dari aku dan juga pembahasan seputar perkembangan emosi dari aku Acel atau Nur Alia Budiman. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.